kasih sudah datang. Aku Sandrina, di film Rego Nyawa aku berperan sebagai Lena. Baik, terima kasih banyak. Kemudian yang berikutnya Ari, silahkan. Cek. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya hadir malam hari ini di gala premier Rego Nyawa. Saya Ari Irham, berperan sebagai Benford di film Rego Nyawa. Sebelum dioper lagi mic-nya ke yang lain, aku mau tanya dulu tema bajunya Ari malam hari ini tuh apa ya? Sepertinya menarik sekali gitu, agak-agak beda gitu ya. Wow, jadi temanya karena judulnya Rego Nyawa, ini literally price tag, jadi harga. Oh, yeah. Ya ampun, aku sampai bengong sendiri karena dari tadi tuh menebak-nebak itu sebenarnya pola apa gitu ya. Jadi karena Rego Nyawa itu adalah price tag. Luar biasa idenya. Baik, berikan tepuk tangan boleh teman-teman. Untuk yang selanjutnya, Cassandra Lee boleh menyapa teman-teman media. Halo semuanya, terima kasih sekali lagi dari saya semuanya udah datang. Saya Cassandra Lee berperan sebagai Rina di film Rego Nyawa ini. Baik, terima kasih Cassandra. Kemudian Zoe silahkan. Hai, selamat malam semuanya. Thank you so much for coming. Aku Zoe Jireh berperan sebagai Hani di film Rego Nyawa. I hope you like it. Terima kasih Zoe. Yang berikutnya Sheva silahkan. Halo semuanya. Salam kenal. Aku Sheva berperan sebagai Nadia di film Rego Nyawa. Terima kasih Sheva. Kemudian Zaza silahkan. Halo, selamat malam semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat. Perkenalkan, nama saya Zaza Zivanya. Saya berperan sebagai Dela di film Rego Nyawa. Terima kasih Zaza. Kemudian untuk Michael Russell, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Russell berperan sebagai Aryo di film Rego Nyawa. Terima kasih. Terima kasih Michael. Yang selanjutnya silakan Robert. Halo semuanya, terima kasih sudah datang. Salam kenal, saya Robert Seniago. Saya sebagai Rian di film Rego Nyawa. Terima kasih. Terima kasih. Yang berikutnya kami persilakan Mbak Dia. Halo semuanya, teman-teman media, terima kasih ya sudah datang. Saya di sini berperan sebagai Ibu Astri, Ibu Kos. Terima kasih. Terima kasih. Yang berikutnya Mas Erwin. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir. Saya Erwin Moron, berperan sebagai Pak Wiryo, suaminya Bu Astri. Baik, terima kasih Mas Erwin. Yang berikutnya silahkan Sinyo. Selamat malam semuanya. Aku Sinyo Riza, berperan sebagai Eka. Thank you. Thank you. Kemudian silahkan Zayan. Halo, assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Aku Zayan Saka berperan sebagai ibu. Terima kasih. Terima kasih. Dan tentunya Ryan Syahrasya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir di gala premier malam ini. Jadi aku berperan sebagai Yamin di film Rego Nyawa. Terima kasih. Dan berikutnya kami persilahkan untuk sang sutradara Mas Rizal Mantovani menyapa teman-teman media dan komunitas film yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya. Saya Rizal Mantovani, di sini sutradara Rego Nyawa. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizal. Kemudian kami persilahkan juga sang produser untuk film Rego Nyawa, Pak Roti. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang. Saya di sini berperan sebagai produser. Terima kasih. Peran yang sangat penting untuk sebuah film ya. Produsernya nggak ada dong filmnya ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Mas Rizal Mantovani sebagai sutradara mengenai film ini, karena sebagian besar tadi teman-teman di sini udah banyak yang nonton ya Mas ya. Sebelum nanti akan kita buka sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau disampaikan? Di sini
saya belajar di film ini bahwa kadang-kadang kalau dalam hidup kita mendapatkan sebuah tawaran yang baik, bahkan sangat baik untuk menjadi sebuah kenyataan, too good to be true, ada sah kok kalau kita melihat kembali dan lihat apa insting kita, indera kita bilang apa. Dan kalau kita tolak sebenarnya sah juga, karena jangan sampai kejadian sama teman-teman di sini di film ini. Oke, jangan langsung gelap mata gitu ya kalau melihat sesuatu yang betul-betul true gitu ya. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya Pak Rocky, silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai film ini untuk teman-teman yang tadi sudah menonton di sini. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Kayaknya itu Riza. Pak Rizal aja lanjut. Oke, atau mungkin untuk film Hitmaker yang akan rilis di tahun ini gitu, bagaimana? Ya, kami membuat film ini beda dari Hitmaker yang lainnya. Kami coba membuat sesuatu yang beda. Ini lebih ke mystery horror yang lebih mengeksplor karakter orang-orang dan bagaimana apa yang terjadi dalam kehidupan. Jadi bukan seperti slasher yang seperti tahun lalu Hitmaker punya, atau yang terlalu sadis, tapi lebih mystery horror, which menurut saya kadang-kadang lebih serem ya, daripada just darah-darah. Jadi ini sesuatu yang beda buat kita juga. Tahu artinya itu apa, baru tahu. Iya, terima kasih sebelumnya. Memang ini baru pertama kali saya menjadi cegil. Baru di film ini, dan khusus untuk di Regonyo saya mau jadi cegil. Jadi awal-awalnya jujur aja ya, saya ini terjebak manja tapi bahagia. Jadi awal-awalnya saya nggak tahu kalau ada peran-peran seperti itu. Cuman saya mikir ini ceritanya kok kayaknya menarik banget, dan saya lihat juga sutradaranya siapa dulu, produsernya juga siapa dulu gitu kan. Jadi akhirnya ternyata setelah saya jalanin, aduh banyak banget kegilaannya. Ya itulah. Tapi di sini saya banyak belajar. Dan saya juga banyak dapat arahan dari Mas Riza gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dia. Yang berikutnya silakan Mas Rizal. Tadi pertanyaannya bagaimana treatment untuk cast yang lainnya? Kalau saya rasa bukan umur ya masalahnya, karena banyak dari mereka yang sebenarnya udah melalang buana juga. Jadi kalau untuk saya sih senangnya saya di sini adalah bahwa untuk setiap scene, walaupun udah prosesnya reading yang lama ya di Hitmaker, tapi tetap sebelum scene kita duduk dulu, ngobrol lagi, ingat lagi, dan kita semua coba mencari inti daripada scene-nya, dan mereka semua sangat terbuka untuk itu. Jadi saya senang sekali. Kita pun mendapatkan syuting ini, biasanya saya syuting 27 hari, 26 gitu, ini 31 hari, jadi lumayan panjang. Jadi proses untuk berdiskusi itu juga nggak ngerasa terburu-buru, senangnya, dan mereka sangat open untuk itu. Jadi saya senang sekali. Sisi bukan menjadi permasalahan ya, karena permasalahan di tempat lain, tapi bukan di lokasi. Kita syuting di Jakarta dan di Malang. Malang itu kita di daerah Batu, kita di Universitas Brawijaya Malang, di Jalan Raya Kayu, dan kita juga ada di Terminal Arjosari juga ya. Jadi itu semuanya bersyukur semuanya dapat izin dengan baik. Jadi bukan di lokasi sih. Masalahnya mungkin di antara itu sih, antara ini ya pocongnya ya, karena saya diskusi dengan Pak Rocky ini, kita tetap harus sesuatu yang beda gitu, apa aja gitu, karena kan emang penggambaran pocong udah bukan sekali dua kali ya gitu. Jadi kita harus punya brand kita sendiri, dan ternyata pas dia baca skripnya beda nih, antara lain dia gantung dan talinya nggak ada ujungnya ya, ke atas semua gitu, dan dia juga lidahnya memiliki satu karakteristik tertentu. Jadi itu sih. Kalau mengenai persen, jujur kalau itu saya nggak pernah ngitung persentase ya, tapi kalau sekarang ditanya mungkin sekitar 10 ya kali ya, 10%-an. Karena saya percaya bahwa praktikal itu juga penting. Jadi praktikal plus CGI untuk saya adalah yang terbaik ya, bukan yang full CGI. Baca banyak thread ya, dilihat apa yang bagus, apa yang enggak. Saya memang hobinya baca thread. Salah satunya kenapa saya suka Kosan Berdarah, ini relate banget ya tentang kos-kosan. Hampir
saya bisa bilang hampir 50% kayaknya orang di Indonesia udah pernah tinggal di kos-kosan minimal atau kenal orang yang tinggal di kos-kosan. Dan setiap kosan itu memiliki cerita sendiri. Pastinya ada yang bilang serem, ada yang bilang kotor, ada yang bagus banget. Dan menurut saya ini belum pernah Hitmaker explore. Dan kita pernah bikin hotel, rumah, tapi kos-kosan sesuatu yang baru. Dan ceritanya juga bagus dengan banyak twist. Dan pemain-pemainnya juga semuanya masih muda, youthful, jadi lebih cocok ke ya orang-orang yang tinggal di kosan sekarang ya. Dan itu buat saya relatable banget. Relatable itu adalah alasan yang kenapa saya bikin dulu. Dan kedua, of course ceritanya bagus banget. Dan hantunya beda, saya belum pernah dengar pocong gantung sih. Saya bikin pertama kali. Kalau pemain-pemain saya pilih based on character. Dan ini karakternya memang cocoknya untuk mereka. Karena itu jadi memang udah pas banget. Dan udah saya pilih dari awal. Dan kebetulan chemistry mereka cocok. Mereka saling suka each other, nggak pernah berantem di lokasi. I think so, right? Jadi itu bagus. Jadi itu bagus. Kalau Sandrina sama Ari gimana? Kan kerja bareng lagi gitu. Kalau chemistry-nya ya, kalau menurut aku mungkin di sini lebih susah kali ya, karena jadi makin dekat. Iya, karena jadi makin dekat kan. Sebelumnya di Santet Segorop itu kita emang benar-benar jadi kakak dan adik, dan di sini ada problem. Iya, jadi karakternya. Akhirnya agak lumayan susah pas reading dan syuting karena kita lebih mengenal lagi, sering ngobrol gitu sih. Tapi overall it went well. Ya, karena Lena dan Daehun kan di sini ceritanya punya konflik, dan sedangkan aku sama Sandrina ya gara-gara project Santet Segorop itu kita jadi closer gitu. Dan it's kinda hard, rada susah untuk jadi ada tembokin lagi gitu loh. Nambahin temboknya lagi itu rada susah gitu. Tapi ya saat reading ya kita main games apa segala macam, dan bahkan kita main ke rumah hantu juga gitu. Ya, so it's fun. Yeah. Mungkin ada yang bisa share soal pengalaman mungkin ada yang ada yang serem, atau misalnya juga kayak tadi kan Mbak Dia kepanasan, atau mungkin yang lainnya juga mungkin Sandrina gitu waktu di Padalarang seperti apa syutingnya gitu. Kalau tantangannya mungkin bisa dibilang banyak banget ya, apalagi di kebun pisang, di kosannya juga. Tapi menurut aku yang paling berat tantangannya di kebun pisang, karena adegan-adegan yang berat dan juga lokasinya mungkin yang bisa dibilang agak susah. Bahkan untuk datang ke sana aja kan kita harus agak jalan jauh gitu. Dan kebetulan waktu saat kami syuting di Padalarang itu lagi musim hujan tinggi banget, jadi kayak itu lumayan cukup sulit buat kami syuting di sana gitu. Yeah. Oke, baik. Cukup, Mbak? Mungkin ada yang mau nambahkan lagi dari teman-teman pemain atau dari Mas Riza? Saya jadi ingat sih tadi kan pertanyaan lokasi ya. Ternyata ada yang susah itu kebun pohon pisang. Karena Pak Rocky minta kebun pohon pisangnya itu yang luas banget, bukan yang luas, tapi yang luas. Jadi bisa pakai drone, dan ternyata kebun pisang yang sangat luas banget itu jarang banget. Orang lokasi nyari-nyari susah, nggak ada, ini kurang, masih kurang. Karena kita mau pakai drone dan nggak mau ditamain video, mau real gitu. Akhirnya kita dapat, tapi ya tadi sih lokasi ladang pisang yang sangat luas itu susah. Di mana Mas ladang pisangnya? Jadi Padalarang tadi. Padalarang. Bahkan situasi kosan itu seperti apa gitu loh. Contohnya yaitu anak-anak kosan yang dari berbagai daerah. Ada yang misal Bobby dari Jogja, terus ada Eka dari Makassar. Itu emang benar-benar menggambarkan situasi kosan banget sih. Betul. Oke. Dan untuk peran aku sendiri, aku itu orang Jakarta, tapi yang udah lama di sekitar Jawa Timur ya, untuk kuliah. Dan kebetulan aku punya sahabat yaitu Bobby yang diperankan oleh Zayan. Jadinya aku ikutan ngomong Jawa. Mungkin ya lebih ke ini aja sih, gimana sih kalau orang ngomong Jawa gitu kali ya. Dan untungnya ada juru bahasanya juga pada saat itu ya. Jadi ya diajarin. Jadi ya nggak mesti yang medok banget lah akunya gitu. Oke, kalau Zayan sendiri? Bukan cuman budaya ya, agama juga. Jadi seperti yang kosan pada umumnya gitu, banyak dan beraneka beragam gitu. Nah kalau untuk Bobby sendiri sih Jogja, orang Jogja. Dan kalau aku sendiri itu orang Sumatera, Palembang. Jauh ya, jauh banget ya. Jadi emang agak menantang.
logat-logat Palembangku juga masih agak keikut. Jadi untungnya ada dialect coach ngajarin. Kalau untuk bahasa kan itu untuk apa ya, ngefluenin, untuk ngefasihin ya itu harus komunikasi terus kan dalam bahasa tersebut kan. Dan alhamdulillah sih selama ini setelah syuting juga lancar ya. Dan Jogja. Baik, bergeser ke Sinyo gimana? Karena ini juga logatnya yang lumayan beda ya. Kalau yang lainnya kan Jawa, ini Makassar nih. Bener banget. Ya kan? Iya. Jadi aku Eka itu asalnya dari Makassar. Dan benar menariknya di sini adalah nggak cuma dari Jawa doang, tapi ada juga dari Makassar, ada juga dari Medan ya. Ada Medan, ada Sunda juga. Jadi benar-benar satu kosan tuh warna-warni banget lah dari Sabang sampai Merauke. Itu yang menarik. Kesulitannya adalah karena kalau Anda orang Palembang, ya kan, tapi berperan sebagai orang Jogja. Saya orang Kalimantan, berperan sebagai orang Makassar ya guys ya. Nyebrang juga ya. Berat banget. Dan dimana susahnya adalah aku gak punya acting coach. Dan aku bener-bener kurang lah pengetahuan aku sama orang-orang Makassar, gimana cara mereka ngomong, berdialek, berekspresi atau gimana tuh aku kurang tahu gitu loh. Nah setelah dapet tawaran ini aku mulai ngulik-ngulik dan ya itu paling belajar sendiri sih gitu. Dan untungnya teman-teman juga pada support gitu. Ada one day kita dimana satu hari itu sebelum syuting waktu reading kita nyoba pakai dialek kita sendiri. Benar. Jadi kita kayak yang ini Surabaya, yang ini Jogja, aku Makassar, yang itu Batak. Gitu. Jadi benar-benar seru banget lah pokoknya. Gitu. Bukannya lu ada acting coach? Acting coach ada Pak, tapi si dialek coachnya nggak ada. Makassar nggak ada. Oh Makassarnya, oke. Itulah Pak, ya Pak. Pak, fun fact loh Pak. Hati saya tapi usahanya boleh ya Pak ya, bagus ya, luar biasa. Karena itu dipilih deh. Karena itu dipilih. Nah itu dia, baik. Terima kasih banyak Sinyo. Mohon izin untuk Bapak dan Ibu, aku skip dulu ya. Kita ke yang anak muda-muda dulu nih ya. Nah, gimana nih untuk Robert memperdalam cara bicara dialeknya gitu di peran yang ada di sini di Regonyo. Oke, cek. Seru banget ya di Regonyo ini ya, apalagi punya saudara yang hebat dan produser yang luar biasa dan teman-teman juga di sini, wow, sangat membantu semuanya. Dan saya asli orang Sumatera dan Rian ini logatnya Malang. Nyebrang. Penuh tantangan. Iya. Tapi seru Pak tantangannya, itu seru banget, challenge buat saya kan. Tapi alhamdulillahnya kalau untuk saya ada coaching dialeknya untuk Jawa. Jadi itu sangat membantu banget untuk kita proses untuk belajar itu logatnya. Dan selama syuting pun juga kita jaga sama coachingnya sampai full dijaga kita. Jadi ketika kita belum take, kita ngobrol dulu, kita reading lagi, kita nanya, Mas kalau saya bicara ojo laku diki bener nggak? Oh dibentukin lagi gitu. Jadi ya perfect semuanya. Luar biasa. Terima kasih. Yang berikutnya, Michael, gimana? Menurut saya buat tantangan bahasa di film Regonyo itu lumayan seru dan menantang juga ya di satu sisi gitu. Kayak banyak bahasa-bahasa yang berbeda, ada yang dari Batak, ada yang dari Sunda dan Jawa juga yang lain gitu. Dan aku tuh baru sadar juga di film ini kalau Jawa tuh ada berbeda-beda kan. Ada Jawa dari Solo, ada Jawa dari mana gitu. Betul. Dan menurut aku lumayan detailnya yang aku suka gitu. Kayak contohnya buat bilang enggak di bahasa Jawa tuh ada ora, ada ndak, ada gak, dan itu semua tuh dipilih dan dimasukin ke orang yang berbeda-beda. Jadi aku suka banget dari detailnya semuanya, dan pemain-pemain semuanya aku senang banget. Dan apa ya, ada satu hari juga yang kita ngomong pakai bahasa daerah kita masing-masing, aku kadang suka kena sama dia sih. Kadang kan logat Batak kita ikut ke bawah ya, ikut pengen marah juga gitu loh. Setuju banget. Jadi lumayan setuju ya. Setuju banget gua. Dia bener-bener ini banget loh, mempengaruhi yang lain. Yang lain pada jauh, kita tiba-tiba ngikut ke dia loh. Alamak gitu. Makanya kalau ngomong bahasa masing-masing tuh kita agak jauhin Hani kan sebenarnya kan. Benar.
bercanda ya. Ya sekian dari saya, mungkin itu aja sih yang bisa dikasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Michael. Yang berikutnya Zoe, nih yang tadi barusan aja dibilang kita musuhin nih semuanya. Gak musuhin. Enggak musuhin ya. Cuma kalau mau ngobrol pakai dialek masing-masing agak jauhin sendiri nih. Karena kebawa-bawa. Gimana nih sang gadis Batak? Oke, aku agak gak nyadarin yang tadi Michael bilang sih, jujur kayak aku gak nyadar aja. And for me, tantangan gak ada yang berat ya, puji Tuhan, untuk dialek, karena aku adalah original 100% gadis Batak. Oke. Jadi Horas di kita sudah. Horas. Papa Batak, Mama Batak, semuanya Batak. Jadi problemnya adalah ada sedikit ya, dikit sih nggak banyak. Aku terbiasa komunikasi sama teman-teman aku yang emang udah setiap hari ketemu gitu ya, bahasa Indonesia atau Inggris kan gitu. Jadi ada satu hal di mana yang aku kayak oke, nih gue balik pakai ini lagi, karena dulu aku pernah peranin bahasa Batak juga waktu pas aku kecil, dan waktu itu memang belum masalah karena belum terlalu banyak teman kan. Ya problemnya sih cara ngebagusinnya aja, karena menurut aku sesuatu yang udah terkontaminasi itu agak susah untuk bikin pure lagi. Tapi puji Tuhan karena Kak Holly juga asisten sutradara ya, Kak Holly tuh orang Batak juga, jadi masih bisa ngebantuin aku sedikit gitu dari dialeknya. Dan yang bikin aku lebih luas lagi selama berdialog dan berperan sebagai Hani di Regonyowo, karena Bang Holly tuh bilang gak usah takut untuk explore, just do it gitu loh. Kayak gak usah takut nadanya terlalu tinggi, terlalu rendah, atau misalnya aku tuh mas kayak bang kalau kayak gini gitu. Dan itu bener-bener dibantu banget. Kalau ketemu Bang Holly tuh kayak, hey apa kabar kau gitu. Dan itu langsung, oh oke, yeah, he's helping me a lot, so I owe him so much. Ya itu sih. Oke, thank you Zoe. Yang berikutnya si bule Sunda nih, Cassandra. Karena jujur tadi aku juga pas nonton Cassandra muncul agak shock, kayak oh logatnya Sunda ya Cassandra di film ini. Bagaimana mempelajarinya? Silahkan Cassandra. Iya teh. Mangga. Iya memang buat aku tersendiri sih emang salah satu biggest tantangan di sini memang ya logatnya ya, karena kayaknya emang banyak orang yang kenal aku memang bahasa Indonesia aku tuh logatnya pun belum perfect gitu. Dan pas aku ditawarin ini terus kayak ternyata jadi gadis Sunda Bandung, aku kayak aduh aku bisa nggak ya gitu. Kayak selalu biasa sebagai aktor atau filmmaker pasti kan kita overthinking terus gitu, apakah kita bisa sesuatu yang menurut kita kayak itu udah batas kita gitu. Tapi again and again kayak aku selalu di prove wrong, karena di sini untungnya dari timnya Pak Rizal, dari Pak Rocky, dari Hitmaker, semuanya kita tuh disediain semuanya gitu, dari acting coachnya, dialek coachnya untuk semua teman-teman. Dan maksudnya even on set pun, di lokasi pun kita tuh selalu dibantuin gitu. Kayak aku setiap abis take scene, misalnya take 1, aku selalu make sure sama Pak Rizal kayak Pak tadi ada menurut Bapak ada kendala nggak sama logatnya, atau ada yang terlepas atau gimana gitu. Terus aku make sure juga sama Kak Holly asrada kita gitu. Dan untungnya acting coach kita juga dia Kak Frans, dia juga sempat kuliah lama di Bandung gitu. Terus ada Om Erwin juga, terus ada Ari juga yang. Tapi kita nggak pernah ketemu ya kepada satu scene ya. Padahal saya orang Sunda asli. Waduh, malah jarang ketemu ya. Jadi tantangannya sih lebih ke situ. Apalagi kan aku ngomong dalam bahasa Inggris sama keluarga aku, terus kayak sama teman-teman dan segala macam dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi selalu kita susahnya tuh di konsistensinya gitu. Kayak gimana caranya supaya pas kita offset ya udah kita jadi diri kita sendiri. Begitu kita onset kita harus ya jadi Rina, jadi Lena dari Ben Hur dan segala macam gitu. Dan susahnya buat aku di situ untuk awal-awal, tapi untungnya dari semuanya kru dan cast kita teamwork banget di sini gitu, dan aku bersyukurnya untuk itu. Baik. Kalau aku overall dialek aman ya, karena emang Lena
ceritanya dari Jakarta. Tantangan aku mungkin lebih ke scene-nya yang bisa dibilang lumayan berat. Oke. Kirain tantangannya biar nggak keikut logatnya Hani, enggak ya? Kayak yang lain enggak ya? Aman. Aman. Kalau Ari sendiri bagaimana? Kalau buat aku tantangannya bahasa juga sebenarnya ada juga sih sebenarnya. Karena kan si Ben Hur ini dia udah lama tinggal di Malang ya selama 6 tahun. Dia udah jadi mahasiswa abadi di sana, nggak lulus ya semester 14 nih anaknya. Jadi ya pasti agak keselipat bahasa Jawanya dikit dan untungnya terbantu banget karena pengalaman yang sebelumnya ada dialect coach juga dan di sini juga ada lagi dan plus acting coach, dialect coach. Dan kalau untuk peran si Ben Hur sendiri mungkin karakter Ben Hur lumayan cukup unik ya karena aku jarang dapat peran yang nyebelin. Nyebelin banget sih jujur. Jadi kayak itu lumayan cukup menantang, challenging dan aku pengen berterima kasih kesempatannya kepada Pak Rocky, Mas Rizal. Terima kasih banyak kesempatannya untuk mempercaya aku memerankan Ben Hur di film Regonyawo gitu. Mudah-mudahan semuanya terhibur. Gimana teman-teman di sini suka filmnya? Mungkin sesuatu yang beda dari Hitmaker sebelumnya ya. Mudah-mudahan diterima di masyarakat, di semua penonton dan mudah-mudahan laris karena di sini semua pemain-pemain dan direktur udah kerja keras. Mudah-mudahan terbayar. Amin. Amin.